Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Gizi, Angkatan 2023. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Padilla dengan NIM 2303055025. Yang kedua ada Evi Saryani dengan NIM 2303055026. Yang ketiga ada Nur Helvita dengan NIM 2303055027. Yang keempat ada Masita Ayu Lestari dengan NIM 2303055028. Yang kelima ada Dinda Putri Mayada dengan NIM 2303055029. Yang keenam ada saya sendiri, Andi Indira Akmili Ibrahim dengan NIM 2303055030. Yang ketujuh ada Prita Ulan Marsyanda Burhan dengan NIM 2303055031. Dan yang terakhir ada Neila Regita Cahyani dengan NIM 230305502091. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang review jurnal. Baiklah, langsung saja ada judul dari jurnal referensi yang telah kami temukan, yaitu ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet sekolah menengah atas perempuan. Dan ada pun penulis dari jurnal tersebut, yaitu kemudian tahun terbit jurnal tahun 2012 dengan halaman 47, volume 74 sampai 82, dan sumber jurnal tersebut adalah Journal of Atlantic. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama yaitu konsep triad atlet wanita. Triad atlet wanita didefinisikan sebagai keterkaitan antara ketersediaan energi, fungsi menstruasi, dan kepadatan mineral tulang atau BMD. Ketersediaan energi yang rendah dapat mempengaruhi fungsi menstruasi dan perubahan BMD. Perubahan BMD dapat muncul sebagai fraktur stres, osteopenia, atau osteoporosis. Yang kedua yaitu ketidakteraturan menstruasi atau MI. MI mencakup amenoria primer, amenoria sekunder, atau oligomenoria. Prevalensi MI yang lebih tinggi telah dilaporkan pada atlet perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu hubungan antara MI dan cedera muskuloskeletal. Hubungan antara komponen triad dan IMJ telah dilaporkan pada atlet perguruan tinggi. Namun, masih ada informasi yang terbatas mengenai MI dan IMJ pada populasi sekolah menengah. Jadi, latar belakang teori penelitian ini berfokus pada konsep triad atlet wanita, prevalensi MI, dan hubungan antara MI dan IMJ, terutama pada populasi atlet sekolah menengah atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki korelasi antara ketidakteraturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet perempuan di sekolah menengah. Konteksnya penting karena ketidakteraturan menstruasi bisa menjadi indikator masalah kesehatan yang lebih dalam, dan pemahaman akan hubungannya dengan cedera muskuloskeletal dapat membantu dalam pengelolaan kesehatan atlet perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan studi lintang potong menggunakan survei dan analisis data dari atlet perempuan di sekolah menengah. Partisipan diminta untuk melaporkan pola menstruasi mereka serta riwayat cedera muskuloskeletal yang mereka alami selama periode tertentu. Data ini kemudian dianalisis untuk menemukan korelasi antara ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal. Temuan utamanya ialah studi ini menemukan adanya korelasi signifikan antara ketidakaturan menstruasi dan risiko cedera muskuloskeletal pada atlet perempuan di sekolah menengah.
Atlet yang mengalami ketidakaturan menstruasi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami cedera muskuloskeletal dibandingkan dengan atlet yang menstruasinya teratur. Temuan ini menyoroti pentingnya pemantauan siklus menstruasi dalam pengelolaan kesehatan dan kinerja atlet perempuan. Adapun objek penelitian dalam jurnal tersebut yaitu atlet wanita yang berusia 14-18 tahun dan masih terdaftar sebagai anggota tim olahraga di sekolah menengah atas tersebut. Adapun sampel yang diambil dalam jurnal tersebut yaitu sebanyak 249 atlet wanita dari 3 sekolah menengah atas yang ikut berkompetisi dalam berbagai jenis olahraga interskolastik, olahraga yang disponsori sekolah, tim dansa, dan tim pemandu sorak selama tahun ajaran 2006 sampai 2007 berakhir. Nah, hasil penelitian ini kami menunjukkan bahwa MI dapat meningkatkan risiko cedera pada atlet wanita selama partisipasi olahraga di sekolah menengah. Berdasarkan laporan tertentu, perubahan akut dalam ketersediaan energi mungkin memainkan peran kunci dalam hubungan risiko ini. Meskipun diperlukan lebih banyak data jangka panjang untuk menjelaskan efek oligomaniora atau bentuk MI yang paling umum dalam populasi penelitian ini terhadap kesehatan jangka panjang, upaya edukasi untuk membantu atlet perempuan remaja dalam meningkatkan asupan kalori untuk menyeimbangkan ketersediaan energi dengan lebih baik dan dengan demikian mencegah atau memperbaiki fungsi menstruasi mungkin diperlukan. Nah, upaya-upaya ini dapat membantu mengurangi cedera berat pada atlet wanita karena data kami menunjukkan lebih banyak cedera berat pada atlet yang melaporkan ini. Kami juga menemukan bahwa kejadian ini secara keseluruhan adalah 63,1% dari tinggi daripada penelitian lain tentang sekolah menengah atas. Secara keseluruhan dari cedera GPL 141 per 155 atau 91% mengakibatkan atlet absen selama 7 hari atau kurang dari partisipasi olahraga. Hanya 14 atau 9% atlet yang absen selama 8 hari atau lebih dari partisipasi olahraga karena cedera GTL. Dari jumlah tersebut 5 atau 35% memenuhi kriteria MI. Mengenai 9 cedera parah pada atlet dengan menstruasi normal, 7 diantaranya disebabkan oleh penggunaan berlebihan dan 2 disebabkan oleh trauma. Kesimpulan dari jurnal ini adalah secara keseluruhan jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara ketidakteraturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet perempuan di sekolah menengah. Studi ini menunjukkan pentingnya pemantauan siklus menstruasi dalam manajemen kesehatan atlet perempuan dan menyarankan arah baru dalam penelitian dan praktik klinis untuk meningkatkan kesehatan dan kinerja atlet perempuan secara keseluruhan. Kelebihan yang pertama, penyajian informasi yang terstruktur dengan baik. Yang kedua, referensi yang disertakan memperkuat informasi yang diberikan. Yang ketiga, pembahasan yang mendalam mengenai hubungan antara ketidakteraturan menstruasi. Kekurangan yang pertama, terdapat beberapa istilah yang mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, beberapa kutipan yang disertakan tidak sepenuhnya jelas dalam konteksnya tanpa informasi tambahan. Yang ketiga, tidak ada penjelasan mendalam mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam studi tersebut.